بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari yang berkah ini kembali kita akan melakukan pembelajaran via daring materi akhlak bersama kami Ahmad Wahidin. Tema dalam kesempatan hari ini kita akan bahas tentang jujur dan benar. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini, yang pertama, mengajak saudaraku dan kita semua untuk berlaku jujur dan mencintai kebenaran, dan senantiasa menetapi kebenaran lahir maupun batin di dalam berkata dan berbuat. Yang kedua, memandang kejujuran yang sebenarnya dalam Islam. Seorang mukmin adalah orang yang jujur, mencintai kebenaran dan senantiasa menetapi kebenaran, lahir maupun batin, di dalam berkata dan berbuat. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, seorang muslim memandang kejujuran bukan sekadar akhlak yang utama saja, yang wajib dilakukan tanpa lainnya. Akan tetapi ia memandangnya lebih jauh lagi daripada itu. Ia memandang bahwa kejujuran adalah penyempurna iman dan Islamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Allah memuji orang-orang yang bersifat jujur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23 yang artinya orang-orang yang membuktikan janjinya kepada Allah. Yang kedua, firman Allah terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya hendaklah kamu berbuat jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Selama seseorang terus-menerus berlaku jujur dan berusaha jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hindarilah dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan ke neraka. Dan selama seseorang terus-menerus berdusta dan berusaha berdusta, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa buah yang bagus untuk dipetik bagi orang yang jujur. Yang pertama, leganya hati dan tenangnya jiwa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sidqu tuma'ninah. Jujur itu adalah ketenangan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkannya dengan redaksi da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhib zibah. Yang kedua, mendapatkan keberkahan di dalam usaha
dan tambahan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dua orang yang berjual beli berhak melakukan khiyar atau majelis selagi belum berpisah. Jika keduanya jujur serta saling terus terang, maka keduanya diberkahi di dalam hal jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan cacat dari barang atau yang dijual belikan, kemudian berdusta, maka dihapus berkah jual belinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang ketiga, kebahagiaan setingkat para syuhada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan jujur atau benar, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan orang-orang yang mati syahid, meskipun ia mati di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, selamat dari bencana yang tidak disukai. Diceritakan bahwa seseorang yang melarikan diri datang kepada seorang yang soleh. Ia mengadukan, sembunyikanlah saya dari orang yang mengejarku. Maka orang soleh itu berkata kepadanya, tidurlah di sini, sambil melemparkan kepadanya penutup dari daun kurma. Maka ketika orang-orang yang mencarinya datang dan menanyakannya, orang soleh itu menjawab kepada mereka, ini di bawah daun kurma. Namun mereka mengira bahwa orang itu mempermainkannya. Maka mereka meninggalkannya. Selamatlah dia dengan berkah kejujuran orang yang soleh itu. Tanda-tanda kejujuran. Ada berapakah tanda-tanda kejujuran? Yang pertama, berbicara benar. Seorang muslim apabila berbicara tidak akan membicarakan selain kebenaran dan kejujuran. Bila memberitakan tidak akan memberitakan kecuali yang benar-benar sesuai dengan perkaranya. Karena bohong dalam berbicara termasuk dalam kemunafikan, dan tanda-tandanya Rasulullah SAW telah bersabda, Ayatul munafik thalatha. Ayatul munafik thalathun. Idza haddatha kadhab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila berbicara berdusta, bila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya dia berkhianat. Yang kedua, jujur dalam bekerja. Seorang muslim bila bekerja bersama orang lain, maka dia berbuat jujur di dalam kerjanya. Tidak mau menipu, memperdaya, berdusta, dan membujuk di dalam berbagai keadaan apapun. Yang ketiga, jujur dalam bertekad. Seorang muslim apabila telah berniat melaksanakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakannya, dia tidak akan ragu-ragu di dalam hal itu, bahkan melangsungkannya dengan teguh tanpa menoleh kemanapun ataupun memperhatikan yang lain, sehingga pekerjaan selesai dengan sempurna. Yang keempat, jujur di dalam berjanji. Seorang muslim jika berjanji kepada seseorang, ia akan memenuhi janjinya kepadanya. Sebab menyalahi janji termasuk tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang mulia di atas. Yang kelima, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menampakkan penampilan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Tidak akan menampilkan sesuatu yang menyelisihi batinnya. Dia tidak akan mengenakan pakaian palsu. Tidak pamer. Tidak pula memaksa-maksakan apa yang bukan miliknya. Karena sabda Rasulullah SAW yang artinya,
orang yang pura-pura memiliki banyak sesuatu yang bukan miliknya, bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian palsu atau dusta. Saudaraku dan para santri sekalian, berikut ini beberapa contoh kisah kejujuran yang agung. Yang pertama, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Hamsa. Dia berkata, saya pernah membeli sesuatu dari Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai Rasul, dan masih ada suatu pembayaran yang tertinggal baginya. Saya berjanji akan membawakannya kepada beliau di tempatnya. Kemudian saya lupa dan baru ingat setelah 3 hari. Kemudian saya datang dan ternyata beliau masih ada di tempatnya. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, Ya fatah, laqad syakukta alayya, ana hahuna mungdu thalathatin antadhiruka. Hai pemuda, sungguh kamu telah menyusahkanku. Aku tetap berada di tempat ini sejak 3 hari menunggumu. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, hal yang dilakukan Nabi kita ini seperti yang terjadi pada Ismail alaihissalam, yang sangat mulia, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Sehingga Allah memuji Nabi Ismail dengan firman di dalam kitabnya yang agung. Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqul wa'd, wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Kisah yang kedua, Al-Hajjaj bin Yusuf. Beliau adalah gubernur Irak yang dikenal sangat kejam. Ketika itu beliau berkhutbah di suatu hari. Karena khutbahnya sangat panjang, ada salah seorang hadirin berkata, "Salat, karena waktu tidak menunggumu dan Allah tidak memberimu uzur." Maka Al-Hajjaj memerintahkan agar orang itu ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian kaumnya mendatanginya dan berdalih bahwa orang itu gila. Al-Hajjaj berkata, jika dia mengaku gila, ia akan aku lepas dari tahanannya. Namun orang itu berkata, tidak pantas bagiku mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku dan menetapkan pada diriku sifat gila yang mana Allah mensucikanku darinya. Ketika Al-Hajjaj mengetahui kejujurannya, maka Al-Hajjaj melepaskannya. Kisah yang terakhir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa dia keluar mencari hadis dari seseorang. Al-Bukhari menjumpainya sementara kuda orang tersebut sedang terlepas. Dia mengisyaratkan atau memanggil kudanya dengan selendangnya, seakan-akan di dalam selendang tersebut ada gandum. Kemudian kuda itu datang dan ia memegangnya. Imam Al-Bukhari bertanya, adakah Bapak memiliki gandum di dalam selendang tersebut? Orang itu menjawab, tidak akan tetapi saya mengelabuinya. Maka Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak akan mengambil hadis dari seorang yang berbohong kepada binatang. Inilah contoh ulama dalam kejujuran dari Imam Al-Bukhari rahimakumullah. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via WhatsApp. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.